Siapakah nenek moyang pertama Sunda itu? Dikisahkan dahulu kala, di abad 4000 tahun sebelum Masehi. Di saat seluruh muka bumi ini terendam air. Dan kisah ini menjadi kisah besar. Karena banyak ditulis di hampir seluruh kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Dan akhirnya kisah ini dinamakan kisah banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Di situ diceritakan bahwa penerus penduduk bumi itu berasal dari 3 pasang manusia yang bisa mendapatkan keturunan. Dan dari 3 pasang itu semuanya adalah putra-putra dari Nabi Nuh alaihi salam itu sendiri. Sementara dari yang lain tidak menghasilkan keturunan. Adapun ketiga putra Nabi Nuh alaihi salam itu yang mempunyai keturunan yaitu Sam, Yafet, dan Ham. Nabi Nuh alaihi salam sebenarnya mempunyai 4 putra. Yang satunya bernama Kan'an. Namun disayangkan Kan'an tidak ikut bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam karena dia memilih bersama ibunya. Yang pada akhirnya Kan'an pun tenggelam dan meninggal. Seiring dengan berjalannya waktu, keturunan Nabi Nuh alaihi salam pun semakin lama semakin berkembang biak. Pada saat itu Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan anak dan semua keturunannya untuk mengisi seluruh daratan yang ada di muka bumi ini. Adapun keturunan Sunda itu sendiri berasal dari keturunan Yafet, yaitu putra kedua dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan Yafet pun mempunyai banyak anak. Namun salah satu dari anak Yafet itu bernama Mogok. Mogok pun mempunyai beberapa anak. Dan salah satunya bernama Sin. Sin sendiri sudah bermigrasi ke daratan Yuan atau China. Dan di sana Sin mempunyai 3 anak yaitu Kan, Han, dan Sang. Kan pun bermigrasi ke daratan China Utara. Yang sekarang keturunan Kan itu menjadi bangsa ras Mongolia. Jadi nenek moyang bangsa Mongol adalah Kan. Sementara untuk anak kedua dari Sin yaitu Han. Dia menetap bersama orang tuanya di daratan China. Jadi Han merupakan nenek moyangnya bangsa ras Cina. Adapun anak ketiga dari Sin yaitu Sang. Sang sendiri keahliannya adalah membuat perahu. Tidak dapat dipungkiri bahwa darah yang mengalir ke darah Sang adalah darah dari Nabi Nuh alaihi salam. Yang dimana Nabi Nuh alaihi salam itu sendiri merupakan orang pertama yang membuat perahu yang teramat besar pada waktu itu. Yang pada akhirnya di saat Sang mencari bahan baku untuk membuat perahu, sampailah ia di daratan China Selatan atau yang sekarang bernama Sunda ini. Atau orang-orang mengatakan Sunda Land ini. Pada waktu dulu sesungguhnya daratan Sunda itu masih bersatu dengan daratan China sebelum banjir besar kedua datang. Dan sebuah perjalanan pada zaman dahulu hanya menggunakan perjalanan laut. Jadi perahulah alat transportasi yang utama pada zaman dahulu. Sesampainya ia di daratan Sunda banyak sekali bahan-bahan untuk membuat perahu. Antara lain kayu jati, kayu raksamala, kayu saninten dan kayu-kayu besar lain yang teramat baik untuk pembuatan perahu. Yang pada akhirnya Sang pun menetap dengan keturunannya di tanah Pasundan ini sampai akhir hayatnya. Sang pun sempat dijadikan sebuah peribahasa orang-orang dahulu yakni nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Dan itu disematkan kepada sosok Sang. Setelah itu anak dan turunan Sanglah yang meneruskan tatanan bahasa, tatanan budaya serta tatanan kepercayaan yang diturunkan oleh Sang itu sendiri. Dengan ini semua jelaslah sudah bahwa penduduk asli tanah Pasundan adalah dari keturunan Sang. Dan merupakan pribumi sendiri di tanah Pasundan. Semoga dengan pencerahan ini kita bisa mengambil hikmah yang baik dari sebuah sejarah. Bahwa Sunda ini atau Nusantara ini tidaklah heran jika penduduknya mempunyai sifat-sifat kasih dan sayang dan ramah tamah. Serta teramat religius di dalam menjalankan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena ternyata Sunda atau Nusantara ini sejarahnya keturunan kelima dari Nabi besar. Yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Mari kita menjaga kebersamaan rasa kasih dan sayang. Yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita. Karena kita dari keturunan yang sama dengan darah yang sama. Semoga kita semua senantiasa lebih menjaga lagi rasa kasih dan sayang agar bisa menjadikan kedamaian yang hakiki di Nusantara ini.